Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والmuslimat, para hadirin dan hadirat yang saya hormati dan saya muliakan. Di awal dari majelis ini, mari kita menyanjung dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia dan kemudahannya. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melimpahkan kepada kita semua berbagai nikmat, anugerah, dan kebaikan yang tidak bisa dihitung dan tidak akan mampu untuk kita balas. Allah telah mengingatkan makna ini di dalam sejumlah ayat. Di antaranya adalah firman-Nya, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Kalau kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu untuk menjumlahnya. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia dan nikmat yang dicurahkan kepada kita semua. Kemudian melaksanakan wejangan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau sampaikan di dalam hadis Ibnu Abbas, riwayat Ahmad dan selainnya, la yashkurullaha man la yashkurun nas. Tidaklah bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Maka di kesempatan ini saya berterima kasih kepada seluruh pihak yang menjadi sebab terselenggaranya acara kebaikan ini, terkhusus kepada pemerintah Kabupaten Sendang Rapang atas sambutannya yang sangat indah dan partisipasi yang sangat baik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik kepada Bupati serta seluruh jajarannya menuju kepada hal yang merupakan kebaikan dan kedamaian untuk umat Islam dan seluruh masyarakat di kota ini. Juga saya berterima kasih kepada pihak Masjid Agung dan jajarannya atas segala kemudahan yang telah diberikan, dan juga kepada panitia pelaksana, dan tentunya kepada seluruh hadirin dan hadirat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melipat gandakan kebaikan dan pahala atas kehadirannya. Perlu saya ingatkan bahwa seorang di dalam sebuah kebaikan, apabila ia membantu
di dalam menyebarkannya, walaupun itu hanya dengan sebuah kalimat, kadang bernilai kebaikan yang sangat besar. Di dalam hadis Abu Mas'ud Al-Ansari yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dalla ala khairin falahu ajr ka ajri fa'ilihi." Siapa yang menunjukkan sebuah kebaikan, maka dia akan mendapat pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Karena itu kalau dia menjadi sebab seorang mendapat kebaikan, apakah karena dia menunjukkan, memudahkan, mengarahkan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala dan kebaikan untuk kita semua, dan juga saya bermohon kepadanya, semoga pertemuan kita di pagi hari ini dijadikan sebagai pertemuan yang berberkah, membawa manfaat untuk kita semua di dunia dan di akhirat, serta menjadi mahligai kebaikan yang menjadi bekal untuk kita semua tatkala kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat, kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati dan saya muliakan. Tema pembahasan pada pagi hari ini adalah pembahasan yang sangat penting. Suatu pembahasan yang merupakan salah satu tonggak berdirinya suatu masyarakat yang aman. Suatu pembahasan yang merupakan pokok kebahagiaan seorang hamba di dunia dan di akhirat. Dan pembahasan ini adalah lambang keselamatan bagi seorang hamba. Itulah pembahasan mengenal akidah Islam, mengenal keyakinan di dalam berislam. Dan kita memilih tema, kita angkat dari sebuah buku kecil yang insyaallah bisa diselesaikan dalam satu pertemuan, yang ditulis oleh seorang imam yang terkenal. Iya. Beliau adalah Al-Imam Al-Humaidi, yang nama lengkapnya Abdullah ibn Zubair Al-Humaidi Al-Makki. Beliau dari ulama Mekah. Meninggal pada tahun 219 Hijriah. Ulama abad ketiga. Sudah lebih 1000 tahun yang lalu meninggalnya. Dan beliau ini adalah guru Imam Al-Bukhari. Penulis buku adalah guru Al-Imam Al-Bukhari. Iya. Karena kedudukan guru beliau ini di sisi Al-Bukhari, hadis yang pertama di dalam Sahih Al-Bukhari, beliau riwayatkan dari Al-Humaidi. Hadis yang pertama dalam Sahih Al-Bukhari, yaitu hadis innamal a'malu binniyat, itu diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari gurunya Al-Humaidi. Iya. Kita memilih buku dari imam terkenal di masa dahulu yang diakui akan ketokohannya di dalam agama, agar supaya kita mengambil akidah Islam ini dari sumbernya yang murni. Dari sumbernya yang murni. Iya. Dan alhamdulillah, akidah yang murni itu selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terus-menerus terwarisi di tengah umat hingga hari ini. Tetap terjaga. Karena itu, pokok-pokok pembahasan akidah adalah hal yang disepakati oleh ulama. Tidak ada silang pendapat di dalamnya. Kalau dia milih masalah fikih dari masalah cabang, karena ada pembahasan yang terjadi silang pendapat.
perbedaan sudut pandang. Tapi di pokok akidah tidak ada silang pendapat di kalangan ulama. Dan ini yang akan diuraikan oleh Al-Imam Al-Humaydi rahimahullahu ta'ala. Sebagian dari pokok-pokok tersebut. Iya. Tentunya tidak seluruh pembahasan pokok akidah yang beliau sebutkan di dalam tulisan ringkas ini. Hanya saja di pertemuan ini dari manfaat besar yang ingin kita petik adalah kita memahami betapa pentingnya akidah Islam. Betapa pentingnya mempelajari akidah Islam itu. Iya. Mempelajari akidah Islam, urgensinya, kemanfaatannya, dan keutamaannya diuraikan di dalam berbagai ayat Al-Quran. Dan dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam banyak haditsnya. Di antara pentingnya seorang mempelajari keyakinan Islam ini, yang pertama bahwa akidah Islam itu adalah dasar kebahagiaan seorang hamba. Dasar kebahagiaannya. Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang beramal salih dari laki-laki maupun perempuan, dan dia adalah seorang yang mukmin, seorang yang beriman. Keimanan itu hanya dibahasakan untuk orang yang benar keyakinannya. Benar akidahnya. Iya. Dan di sini amalan salih disertai dengan keyakinan. Barulah mendapatkan pahala. Karena itu sekadar beramal tapi tidak dibangun di atas keyakinan, maka amalan tersebut tidak akan diterima. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Siapa yang beramal dengan sebuah amalan yang tidak dibangun di atas tuntunan kami, maka amalan tersebut adalah amalan yang tertolak. Bahkan lebih daripada itu, pada hari kiamat ada sekelompok manusia yang datang membawa amalan-amalan yang banyak, tapi amalannya dijadikan debu yang berterbangan. Dia dianggap oleh Allah. Kenapa? Lagi-lagi berkaitan dengan masalah akidahnya. Tidak dibangun di atas akidah yang benar. Allah firman, "Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura." Kami hadapi amalan yang mereka lakukan, lalu kami jadikan amalannya bagikan debu yang berterbangan. Tidak dianggap. Karena tidak memiliki akidah yang benar. Karena itu di ayat ini dikatakan, "Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa." Siapa yang beramal salih dari laki-laki maupun perempuan, dan dia adalah seorang mukmin, disyaratkan keimanan, akidah yang benar, barulah Allah terangkan keutamaan. "Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Maka sungguh kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang thayyibah, kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Dan kami akan memberikan untuknya pahala lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan. Iya. Maka akidah yang benar ini memberikan kepada seorang hamba hidup yang hakiki. Di antara manusia ada yang hidup di atas muka bumi.
Tapi kehidupan sebenarnya di dalam pandangan agama tidak dianggap suatu kehidupan yang hakiki. Iya. Karena di dalam Al-Quran Allah sebut ada orang yang berjalan tapi hakikatnya dia adalah mayat. Dihitung mayat. Karena tidak diterangi oleh akidah yang benar. Tidak ada dari ilmu agama yang menaunginya. Allah berfirman, "Awaman kana maitan فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها." Apakah orang yang tadinya dia adalah mayat, lalu kami hidupkan dia dan kami jadikan untuknya cahaya, dia berjalan dengan cahaya itu. Inilah seorang muslim yang tadinya tidak kenal petunjuk, setelah itu dia kenal petunjuk. Allah ibaratkan dia tadinya mayat, kemudian dia dihidupkan oleh Allah. Sebab kalau dianggap mayat benaran, itu tidak ada. Iya. Orang yang sudah meninggal bisa bangun lagi, bisa kembali lagi. Iya. Itu tidak mungkin terjadi. Itu hanya ada di cerita dongengnya orang-orang Indonesia saja. Iya. Kalau di hari-hari belakangan ini ada istilah mati suri, ya. Itu hanya pemahaman keliru sebagian orang. Sebagian orang ada yang kadang memang kalau diperiksa, kelihatannya sudah mati sepintas lalu, tidak bernafas. Tapi hakikatnya dia masih hidup, ruhnya belum keluar. Karena itu kadang di sela waktu, setelah dimandikan, kadang sebagiannya sudah dikubur, dia sadar lagi. Dan itu belum mati, belum keluar ruhnya. Karena itu tidak ada orang yang keluar ruhnya bisa balik lagi. Itu dongeng saja. Dan itu menyelisihi akidah yang benar. Siapa yang meyakini bahwa ada ruh sudah keluar dari jasad dia balik lagi, itu di atas pemahaman yang sesat. Iya. Sebab di dalam Al-Quran Allah telah berfirman, wa annahum ilaihim la yarji'un. Dan mereka itu tidak akan kembali lagi. Tidak akan kembali lagi. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hatta idza jaa ahadahumul maut, qala rabbi irji'un, la'alli a'malu salihan fima tarak." Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Hingga salah seorang dari antara mereka didatangi oleh kematian. Maka begitu dia sudah mati, dia berkata apa? "Wahai Rabbku, kembalikanlah saya supaya saya beramal salih." Apa firman Allah? Sekali-sekali tidak. Itu hanyalah kalimat yang mereka ucapkan. Tidak mungkin kembali lagi. Iya. Karena itu di antara manusia, ada yang tadinya dia bangkai, berjalan, bergerak, beraktivitas. Tapi di hukum agama, di sisi Allah Subhanahu wa taala, itu dianggap sebagai mayat. Dan inilah orang-orang yang tidak mengenal keislaman. Iya. Karena itu kehidupan seorang hamba sesuai dengan kadar keimanannya, sesuai dengan kadar kekuatan akidahnya. Awaman kana maitan, apakah orang yang tadinya dia mati, fahyainahu, lalu kami hidupkan dia, wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas, lalu kami berikan untuknya cahaya, dia berjalan di tengah manusia dengan cahaya itu. Apakah sama orang yang seperti ini? Kaman masaluhu fi dhulumati laysa bi kharijin minha. Seperti orang yang berada di tengah kegelapan, tidak bisa keluar lagi darinya. Dia tetap bangkai, mayat di tengah kegelapan. Tidak bisa keluar darinya. Maka akidah yang benar itu memberikan kehidupan kepada seorang hamba. Kehidupan yang hakiki. Kebahagiaan di dalam kehidupannya. Kemudian dari manfaat mempelajari akidah. Akidah yang benar ini adalah sumber keamanan. Sumber keamanan. Iya. Jadi jangan berharap seorang di dalam dirinya, seorang di tengah keluarganya, seorang di tengah masyarakatnya, manusia di dalam negaranya, jangan berharap memperoleh keamanan tanpa mempelajari dan menegakkan akidah Islam di dalam jiwa.
Bagaimanapun manusia maju memperoleh segala fasilitas keamanan. Bagaimanapun mereka melengkapi berbagai perangkat keamanan. Bagaimanapun keunggulan mereka di bidang teknologi. Tidak akan mungkin mereka menciptakan keamanan di tengah negeri tanpa akidah yang benar. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman, berakidah dengan akidah yang benar, dan tidak menodai keimanannya, tidak menodai akidahnya dengan kesyirikan. Mereka inilah orang-orang yang mendapatkan keamanan, dan mereka inilah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Jadi keamanan dijamin untuk mereka yang berakidah benar. Dan keamanan di dalam ayat sifatnya umum. Keamanan dalam segala bentuknya. Keamanan di dunia dan di akhirat. Keamanan di dunia dan di akhirat. Iya. Dan ini keamanan hanya tercipta dengan akidah yang benar. Di ayat yang lain, di surah An-Nur, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinakum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'an." Allah telah menjanjikan kepada orang yang beriman di antara kalian. Perhatikan, janji Allah kepada orang yang beriman. Orang yang memiliki akidah yang benar. Juga kepada orang yang beramal salih. Sungguh Allah akan memberikan kepada mereka, menjadikan mereka sebagai penguasa di atas muka bumi. Khalifah di atas muka bumi. Iya. Dan Allah akan meneguhkan, mengukuhkan agama yang Allah ridhai untuk mereka. Dan Allah akan mengganti rasa takut mereka dengan rasa keamanan. Syaratnya perhatikan. Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Mereka beribadah hanya kepadaku. Tidak pernah berbuat kesyirikan. Akidahnya benar. Murni akidahnya. Barulah dia peroleh makna dari keamanan ini. Iya. Karena itu, perhatikan pentingnya keamanan. Umat Islam di masa Rasulullah SAW adalah orang-orang yang berkuasa di atas muka bumi. Sebulan sebelum kaum muslimin, sebulan sebelum para sahabat tiba di negeri musuh, para musuh sudah takut dahulu. Perhatikan bagaimana wibawa mereka dan keamanan di tengah manusia, di tengah para sahabat. Karena keimanan mereka yang besar. Iya. Maka kalau hilang keamanan di sebuah negeri, itu pasti di dalam negeri tersebut terdapat perbuatan-perbuatan yang menyelisihi akidah yang benar. Iya. Dan kita semua tidak bisa menutup mata kita dari apa yang terjadi di tengah umat ini. Dari praktik-praktik kesyirikan. Dari berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyembelih kepada selain Allah. Bernadar kepada selain Allah. Berdoa kepada selain Allah. Bergantung kepada selain Allah. Dan ini semuanya adalah bentuk-bentuk dari kesyirikan. Hal yang merusak akidah. Hal yang merusak akidah. Dan apabila ini sudah menimpa di tengah umat, ini adalah sebab yang menghilangkan keamanan tersebut. Iya. Dan jangan sekali-sekali berpikir keamanan itu hanya tercipta dengan berbagai perkembangan duniawiyah yang dihadapi oleh manusia. Kalau keamanan tercipta hanya dengan kemajuan teknologi, orang-orang kafir sudah memperoleh keamanan. Tapi hingga hari ini mereka tidak memperoleh keamanan. Lihatlah negeri-negeri yang mengaku bahwa mereka paling maju. Tingkat kriminal di negeri tersebut paling besar. Lihat di negeri yang dianggap paling sejahtera. Iya. Ternyata di sebagian negeri
angka bunuh diri dalam setahun bisa mencapai 30.000 orang. Mana keamanan? Ya. Dan ini tidak akan terwujud keamanan sekali lagi kecuali kalau kita berpegang dengan akidah Islam. Iya. Di dalam akidah yang benar diajarkan kepada seorang hamba bagaimana dia bergantung hanya kepada Allah. Dan kalau dia hanya bergantung kepada Allah, Allah telah berfirman, "Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah yang akan mencukupinya. Dan ini adalah bentuk dari keamanan. Dan seorang yang memiliki akidah yang benar, sepanjang dia tahu bahwa dirinya berada di atas garis yang lurus, hal yang diridhai oleh Allah, dia hanya takut kepada Allah dan takut kepada manusia dan apa yang diucapkan oleh manusia. Sehingga dia berbuat adil dan melaksanakan apa yang merupakan kebaikan untuk manusia dan tidak memperdulikan apa yang diucapkan oleh manusia. Iya. Dan ini manfaat yang kedua dari mempelajari akidah yang benar. Kemudian dari manfaat mempelajari akidah yang benar, mempelajari akidah Islam, dengan akidah Islam yang benar ini, yang kuat ini akan memberikan kepada seorang hamba keteguhan dan kekokohan di dalam segala perkaranya. Dia akan dikuatkan dalam urusannya. Dikuatkan langkahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah telah berfirman di dalam Al-Quran, "Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah." Allah mengukuhkan orang-orang yang beriman, orang-orang yang memiliki akidah yang benar, akan dikukuhkan oleh Allah di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Iya. Dia dikuatkan di kehidupan dunia, demikian pula di kehidupan akhirat. Dan di kehidupan akhirat masuk di dalamnya. Dia dikuatkan di alam kuburnya. Dan dikuatkan di hari kiamat tatkala dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini terkait dengan keimanan. Bagaimana cara dia menjawab pertanyaan malaikat di kubur? Ketika malaikat bertanya kepadanya, "Man rabbuka?" Siapa Rabb yang kamu ibadahi? Kalau dia tidak memiliki akidah yang benar, maka lisannya tidak akan mampu untuk menjawabnya. Karena itu di antara manusia ada yang disebut di alam kubur. Ditanya oleh malaikat, "Man rabbuka?" Apa yang dia jawab? Dia berkata, la adri. Sami'tu an-nasa yaquluna syai'an faqultuhu. Dia berkata, saya tidak tahu. Saya hanya mendengar manusia mengucapkan sesuatu, maka saya juga ikut mengucapkannya. Perhatikan, dia pernah dengar di dunia. Tapi dia tidak bisa menjawabnya. Kenapa? Karena akidah yang benar belum tertanam di dalam diri. Tidak dia wujudkan di dalam kehidupannya. Karena itu tidak memberikan pengaruh untuk hamba tersebut. Kemudian di antara manfaat di dalam mempelajari akidah. Akidah yang benar ini, keyakinan yang benar di atas keyakinan Islam, ini adalah sebab yang menjalin kebersamaan kaum muslimin. Membuat mereka bersatu di atas kebenaran. Iya. Apa yang menimpa umat Islam di hari-hari ini? Dengan banyaknya perselisihan. Ya. Dengan banyaknya perpecahan. Ini dari fenomena yang tidak sehat. Dari perkara yang harus diperbaiki. Iya. Sebab Rabb yang mereka ibadahi cuma satu. Mereka sholat hanya menghadap ke kiblat. Harusnya tidak ada makna dari perpecahan. Tapi yang terjadi kenapa? Sibuk berpecah. Berkelompok-kelompok. Mengikuti tradisi kaum musyrikin yang Allah telah celah hal itu dalam Al-Quran. وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ. Janganlah kalian seperti kaum musyrikin. Dari orang-orang yang memecah belah agamanya. Sehingga mereka berkelompok-kelompok. Setiap kelompok merasa bangga dengan kelompoknya. Maka akidah yang benar ini menyatukan umat di atas kebenaran. Allah firman, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an
wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semua dengan tali Allah dan jangan kalian bercerai-berai. Tali Allah, sebagian ahli tafsir menafsirkannya keislaman. Kalau dia berpegang dengan keislamannya, berpegang dengan Al-Quran dan As-Sunnah, di atas akidah yang benar, maka itu adalah hal yang menyatukan mereka, menghindarkan mereka dari segala bentuk perpecahan. Iya. Dan inilah cara di dalam memperbaiki manusia. Mengajak manusia untuk membangun kebersamaan. Membangun persatuan di atas akidah yang benar. Akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Kemudian yang kelima dari manfaat mempelajari akidah. Akidah yang benar ini akan menyebabkan seorang hamba menjadi hamba yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena syarat seorang itu dianggap sebagai wali Allah adalah dengan keimanan. Dengan akidah yang benar. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur baik. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun, alladzina amanu wa kanu yattaqun." Ketahuilah bahwa wali-wali Allah itu adalah orang-orang yang tidak pernah bersedih hati dan tidak ada rasa takut pada mereka. Tidak ada ketakutan, tidak ada kesedihan. Kemudian Allah terangkan siapa wali-walinya. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang yang beriman lagi bertakwa. Beriman lagi bertakwa. Iya. Maka keimanan yang benar ini, akidah Islamiyah, ini akan memberikan kedudukan untuk seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila dia sudah di atas makna orang yang dianggap di sisi Allah, maka sungguh banyak kebaikan yang dia dapatkan. Allah berfirman, "Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur." Allah adalah wali orang-orang yang beriman, mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju kepada cahaya. Mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju kepada cahaya. Berbicara tentang manfaat dan pentingnya mempelajari akidah yang benar, ini sangat banyak sekali. Hanya saja kita dibatasi oleh waktu. Dan ada materi yang harus kita selesaikan. Hanya saja saya ingin ingatkan bahwa solusi menghadapi segala problematika umat, segala musibah yang menimpa umat, segala masalah yang melanda umat, solusi yang paling baiknya adalah kembali memperdalam dan memperbaiki akidahnya. Iya. Ini adalah cara yang terbaik untuk membangun umat. Karena itu terhadap para dai, para muballigh, orang-orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, memperhatikan sisi penting ini. Iya. Karena pentingnya akidah yang benar ini, dia adalah misi utama para nabi dan para rasul. Setiap nabi dan rasul diutus, ini adalah tujuannya. Allah berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut." Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Misi diutusnya hanya disebut satu saja, tidak ada yang lain. Apa misinya? Agar supaya mereka menyerukan kepada umatnya, beribadahlah kalian semua kepada Allah dan jauhilah taghut, jauhilah segala sesuatu yang diibadahi selain daripada Allah. Iya. Dan ini akidah yang benar adalah nikmat yang paling agung. Tidak ada nikmat yang lebih besar daripada itu. Iya. Karena itu kata Nabi Yusuf alaihi salam, "Wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Ma kana lana an nusyrika billahi min syai'. Dzalika min fadlillahi 'alaina wa 'alan nas, walakinna aktsaran nas la yashkurun." Kata beliau,
Kata Nabi Yusuf, saya mengikuti agama kakek-kakekku dari para nabi, yaitu Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, dan Nabi Yakub. Apa agama mereka? Yaitu kami tidak pantas beribadah kepada siapapun bersama Allah. Tidak boleh berbuat kesyirikan. Kemurnian ibadah ini, tidak berbuat kesyirikan ini, adalah keutamaan Allah kepada kami dan kepada seluruh manusia. Tapi banyak manusia yang tidak mensyukurinya. Banyak manusia yang tidak mensyukurinya. Iya. Karena itu, ini adalah nikmat yang agung. Harus kita jaga, harus kita pelihara. Iya. Dan mengingatkan umat tentang akidah ini. Ini adalah suatu hal yang mesti terus menerus. Iya. Ini bukan perkara musiman. Sebab Nabi SAW awal dakwah beliau adalah tauhid. 10 tahun di Mekah. 13 tahun di Madinah. Juga menyempurnakan agama dan masih mengusung panji-panji tauhid. Bahkan di akhir hayat beliau. Sebelum beliau meninggal. Beliau masih menjaga kondisi umat. Jangan sampai jatuh di dalam perkara yang bisa membahayakan akidahnya. Beliau bersabda, la'anallahu al-yahuda wal nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara. Mereka menjadikan kuburan nabinya sebagai masjid. Beliau peringatkan jangan sampai kuburan beliau disembah. Iya. Sebelum beliau meninggal. Dan ini penjagaan untuk umat. Maka demikianlah harusnya kita memelihara kebaikan di tengah umat ini. Baik, buku ini judulnya Usulus Sunnah. Iya. Usul dalam bahasa Arab itu jamak dari asal. Usul kata jamak. Bentuk tunggalnya al-asal. Dan al-asal secara bahasa itu adalah pondasi, dasar yang sesuatu itu dibangun di atasnya. Iya. Jadi mempelajari buku ini artinya penulis ingin menerangkan kepada kita pondasi-pondasi dasar keislaman. Pokok-pokok akidah. Yang kalau akidah tidak dibangun di atasnya, tidak ada gunanya bangunan tanpa fondasi. Tidak ada gunanya bangunan tanpa fondasi. Usul. As-sunnah. Kata as-sunnah. Ini punya makna secara bahasa dan punya makna secara istilah. As-sunnah secara bahasa artinya adalah jalan yang ditempuh. Jalan yang ditempuh. Jadi apa saja dari jalan yang ditempuh, maka itu disebut sebagai sunnah secara bahasa. Apakah itu jalannya baik atau jalannya jelek? Ada yang memberi contoh misalnya jalan yang baik, dia dikatakan telah memberi contoh sunnah. Dia memberi contoh dengan jalan yang jelek, banyak orang yang mengikutinya, maka dia dikatakan telah memberi contoh sunnah. Ini penggunaan secara bahasa. Tapi kalau penggunaan secara istilah, kata sunnah itu punya dua makna. Ada makna umum dan ada makna khusus. Iya. Makna umum dari as-sunnah, dan ini yang dimaksud oleh Imam Al-Humaydi di sini. Sunnah bermakna Islam. Itu makna umumnya. Sunnah bermakna agama. Tercakup di dalamnya akidah. Keyakinan. Ya. Demikian pula dari amalan-amalan. Ini makna dari sunnah. Dan kadang sunnah dibahasakan lawan dari bid'ah. Sebab bid'ah adalah jalan yang tidak pernah dituntunkan oleh Nabi SAW. Jalan beragama yang tidak ada tuntunannya dari Nabi. Ya. Maka siapa yang berbuat bid'ah, artinya dia meninggalkan sunnah. Siapa yang menegakkan sunnah, maka artinya dia meninggalkan bid'ah. Artinya dia meninggalkan bid'ah. Maka di sini beliau terangkan usulus sunnah. Pokok-pokok sunnah yang merupakan pijakan seorang muslim dan muslimah. Dan ini menjelaskan pokok-pokok sunnah. Sekali lagi, ini bukan perkara yang baru di kalangan para ulama.
Bahkan ini adalah hal yang disepakati. Kalau kita lihat kepada para imam besar di tengah manusia, menjadi rujukan, semuanya menjelaskan pokok-pokok dari sunnah tersebut. Imam Ahmad menerangkannya, Imam Syafi'i menjelaskannya, Imam Malik menegaskannya, demikian pula Imam Abu Hanifah menyampaikan hal tersebut. Dan selainnya dari para a'immah, mereka menyampaikan akidah yang benar kepada manusia. Iya. Jadi ini makna dari usul sunnah. Judul dari buku ini. Adapun penulisnya Al-Imam Al-Humaidi rahimahullahu taala, sebagaimana yang saya kedepankan tadi, beliau adalah seorang imam besar di masanya. Panutan di tengah manusia. Dan beliau adalah rujukan yang sangat dikenal. Karena itu, iya, kata para ulama bahwa Al-Humaidi ini adalah seorang imam. Dan kata Ya'qub Al-Fasawi menceritakan kepada kami Al-Humaidi, yang meriwayatkan dari Al-Humaidi, "Wa ma laqitu ansaha lil Islam wa ahlihi minhu." Dan saya tidak pernah menjumpai ada ulama yang lebih menasihati Islam dan kaum muslimin melebihi Al-Humaidi. Iya. Kedudukan beliau dikenal di masanya. Sampai Imam Ishaq bin Rahawi berkata, para imam di masa kita ada 3. Imam Syafi'i, Imam Al-Humaidi, dan Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Sallam. Iya. Dan pujian para ulama terhadap Al-Humaidi sangatlah banyak. Walaupun kita sendiri, ya, mungkin kebanyakan hadirin baru mendengar nama Al-Humaidi. Ya, kalau nama Al-Bukhari sering dengar ya. Bahwa Al-Bukhari punya kitab masyhur. Dan Al-Humaidi ini guru dari Imam Al-Bukhari. Guru dari Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Ya. Kitab Usulus Sunnah ini dicetak bersama akhir musnad beliau. Al-Humaidi punya musnad dicetak dalam 2 jilid. Di akhir musnadnya terdapat penjelasan Usulus Sunnah ini. Karena itu di awal dari buku ini dikatakan Haddatsana Bishr bin Musa. Ya. Bishr bin Musa telah menceritakan kepada kami. Bishr bin Musa ini perawi hadis. Perawi buku ini yang meriwayatkan dari Al-Humaidi, murid Al-Humaidi. Qala haddatsana Al-Humaidi. Beliau berkata menceritakan kepada kami Al-Humaidi. Ya. Al-Humaidi, saya sudah sebutkan tadi namanya, Abdullah ibn Zubair. Beliau berkata, As-sunnatu indana, sunnah menurut kami. Ya. Silahkan dilihat buku selebaran yang dibagikan. Saya baca dari selebarannya. Dan memang dicetak oleh panitia, agar supaya kita membaca bukunya. Ya. Karena ini memang pelajaran, sifatnya penanaman yang kita harapkan lebih membekas di dalam hati. Karena itu kalau kita membaca dan mengikutinya, apalagi mencatat dari kandungan-kandungan pelajaran, maka ini insyaallah ta'ala akan lebih bermanfaat. Iya. Jadi Al-Humaidi berkata, As-sunnatu indana, sunnah menurut kami. Sunnah menurut kami, di sisi kami. Ini kalimat di sisi kami, itu bukan artinya bahwa apa yang beliau terangkan di sini, pendapat beliau pribadi. Tidak. Tapi beliau ingin menjelaskan bahwa inilah sunnah yang beliau kenal di kalangan para ulama. Sunnah yang beliau kenal di kalangan para ulama. Iya. Karena itu kita temukan banyak alim ulama yang menulis buku. Yang ketiga, mereka menulisnya, mereka katakan demikianlah kami jumpai guru-guru kami.
Iya. Seperti Abu Hatim dan Abu Zur'a Ar-Razi, dua orang imam besar semasa dengan Al-Humaydi. Iya. Beliau berkata, kami telah memasuki negeri Mekah, negeri Madinah, negeri Hijaz, negeri Mesir, negeri Syam, negeri Irak. Semua negeri pernah dia masuki. Dan kami dapati para ulamanya tidak pernah berbeda pendapat dalam masalah-masalah ini. Kemudian mereka sebutkan pembahasan-pembahasan akidah, semua yang disebutkan oleh Al-Humaydi ada di situ. Demikian pula Imam Al-Bukhari. Dia juga punya riwayat. Iya. Beliau berkata, saya berguru menjumpai lebih dari 1000 guru. Jadi Al-Bukhari menjumpai lebih dari apa? 1000 guru. Dan guru-guru beliau tidak ada silam pendapat dalam sejumlah perkara. Al-Bukhari menyebut 10 pembahasan di dalam riwayatnya. Dan apa yang disebut oleh Al-Bukhari, sebagian besarnya ada di sini. Disebut oleh Al-Humaydi. Iya. Jadi bayangkan. Bagaimana pembahasan akidah diambil oleh para ulama. Itu dia berguru dari 1000 guru. Ini pelajaran berharga ya. Menunjukkan dua hal. Kalau tidak guru-guru Al-Bukhari punya perhatian besar. Setiap murid yang datang pasti diajari akidah. Maka ini menunjukkan bahwa memang sifat seorang guru di masa itu adalah bagaimana dia tanamkan kepada muridnya akidah yang benar. Sebab itu yang menjadi sebab dia selamat dari api neraka. Iya. Kalau gurunya tidak mengajarkan langsung, maka Al-Bukhari pasti tiap kali duduk kepada guru, dia pasti bertanya kepada gurunya. Apa akidah yang benar? Nah ini pelajaran lain. Bahwa seorang penuntut ilmu, ketika dia belajar ilmu akidah, ya, tidak cukup dia belajar sekali, 2 kali, 3 kali. Tapi selalu dia ulangi. Selalu dia ulangi. Iya. Dan buku-buku akidah yang diuraikan oleh para ulama, jumlahnya banyak. Ratusan buku. Iya. Silakan seorang membacanya. Sebab sumber pengambilan mereka sama. Tapi begitu kita membaca seluruhnya, apalagi mengambil dari banyak guru, ini akan menguatkan akidah itu di dalam hati. Menguatkan akidah tersebut di dalam hati. Jadi Al-Humaydi di sini ingin menjelaskan sunnah di sisi kami. Dan beliau menerangkan dari sunnah ini hanya beberapa poin pembahasan. Tidak sampai 10 pembahasan. Dan diterangkan oleh Al-Humaydi. Iya. Bukan artinya bahwa sunnah itu cuman pembahasan ringkas ini saja. Karena sebagian ulama apabila menulis ilmu, mereka menulisnya sesuai dengan kondisi waktunya, sesuai dengan kondisi masyarakatnya, dan kepada siapa akan diajarkan. Iya. Kepada siapa yang akan diajarkan. Karena penyimpangan di generasi pertama itu banyak terkait dengan pembahasan nama-nama dan sifat. Terkait dengan pembahasan nama-nama dan sifat, maka banyak dari ulama terdahulu, ulama abad kedua, ketiga, keempat, sampai kelima, itu fokus pembahasan mereka banyak menguraikan tentang nama-nama dan sifat. Karena banyaknya orang yang menyimpang di situ dalam masalah tauhid kepada Allah. Iya. Tapi begitu penyimpangan dalam tauhid uluhiyah lebih banyak terjadi di masa setelahnya. Maka mulai para ulama mengkhususkan buku-buku khusus menguraikan tentang tauhid uluhiyah. Jadi mereka menulis sesuai dengan apa yang diperlukan oleh umat. Iya. Itulah kedudukan para ulama. Kedudukan orang-orang yang berilmu. Mereka lentera di tengah umat. Yang menjaga umat tersebut. Iya. Karena itu ciri orang yang berilmu. Cirinya, mereka adalah orang yang memiliki arahan yang kuat di tengah umat. Iya. Arahan mereka di tengah umat, itu murni keikhlasan. Tidak ada embel-embel di sampingnya.
Bukan karena terpaksa, bukan karena mengikuti si anu dan si itu. Tapi memang keikhlasan dan ingin menasihati umat. Iya. Dan ciri dari seorang ulama, seorang alim yang baik di tengah umat, iya, mereka lebih mendahulukan ilmu agama. Dan tidak membandingkan ilmu agama itu di atas suatu kehidupan dunia, di atas suatu kedudukan, maupun di atas suatu derajat di tengah manusia. Iya. Sebab ilmu itu lebih baik daripada harta. Sebagaimana kata Ali bin Abi Thalib, al-ilmu khairun minal mal. Ilmu itu lebih baik daripada harta. Iya. Ilmu menjaga kamu, sedangkan kamu menjaga harta. Saudara, keutamaan ilmu. Ilmu itu ya, adalah warisan yang terus kekal. Adapun harta, dia hanya warisan terbatas. Ya. Ilmu itu akan menemani seorang setelah meninggalnya. Adapun harta akan sirna bersama wafatnya pemiliknya. Iya. Dan banyak lagi sisi perbedaan antara ilmu dan harta. Ibnul Qayyim sebutkan lebih dari 40 sisi perbedaan antara ilmu dan harta. Semuanya ilmu lebih utama. Karena itu nabinya tidak pernah diperintah memohon tambahan harta, memohon tambahan istri, memohon tambahan kedudukan. Beliau hanya diperintah satu di dalam Al-Quran. Meminta tambahan satu nikmat saja. Allah berfirman, wa qur rabbi zidni ilman. Wahai Nabi Muhammad, katakanlah, berdoalah, ya Allah tambahkanlah ilmu untukku. Hanya diperintah untuk memohon tambahan harta. Ya. Karena itu kalau dapat seorang alim yang benar-benar berilmu, dia lebih menghargai ilmunya dan dia lebih mengutamakan ilmu itu di atas harta. Ya. Sebab itu adalah kemuliaan. Satu dari ilmu kadang tidak bisa dinilai dengan dunia dan seisinya. Iya. Seorang belajar hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Saya baca misalnya satu hadis. Ana Aisyah radhiyallahu taala anha, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, raka'at al-fajr khairun min ad-dunya wa ma fiha. Rawahu Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 2 rakaat sebelum subuh pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Iya. Perhatikan, satu ilmu dihafal, satu kebaikan, pahalanya lebih baik daripada apa? Dunia dan seisinya. Iya. Dan kita kadang di kehidupan dunia kita hayati. Nah, subhanallah, kalau seorang misalnya ya di masjid ini ada yang dikasih duit 1 miliar, oh gembira sekali. Hah? Merasa bangga sekali. Oh ini banyak hal yang saya akan bangun di masa depan. Tapi dia dapat satu hadis, dianggap biasa saja. Iya. Disuruh hafal satu hadis, wah kayaknya saya belum mampu untuk menghafal. Hah? Padahal kadang satu hadis lebih baik daripada, jangankan 1 miliar, lebih baik daripada satu dunia dan seisinya. Maka harus dipahami keutamaan dari ilmu itu. Karena itu para ulama, mereka adalah orang-orang yang tidak sibuk mencari kekuasaan. Ya. Karena mereka pandang ilmu lebih baik daripada kekuasaan. Dan bukan artinya menjadi pemimpin tidak ada keutamaannya. Ya. Ada keutamaan pemimpin yang adil. Cuma sekarang kita ingin memperbandingkan antara ilmu dan kekuasaan. Ya. Ilmu, semua ayat di dalam Al-Quran yang disebut dengan kata sultan, sultan artinya kekuasaan. Semua ayat yang ada dalam Al-Quran kata sultan, menurut Ibnul Qayyim itu artinya adalah hujjah, artinya adalah argumen ilmu. Iya. Dan ini cukup merupakan dari keutamaan ilmu. Memang ada dari
perubahan-perubahan di tengah manusia, tidak ada yang mampu melakukannya kecuali pemerintah. Ulama tidak mampu melakukannya. Iya. Tapi juga banyak hal yang hanya ulama yang mampu merubahnya. Penguasa tidak bisa merubahnya. Iya. Karena itu perhatikan. Ketika kaum Khawarij, para pemberontak, di masa Ali bin Abi Thalib. Dan ini kaum Khawarij hingga hari ini masih ada di tengah manusia. Ini akidah yang menyimpang. Kaum Khawarij ini berpemahaman, penguasa yang zalim kita wajib angkat senjata. Keluar ketaatan darinya. Karena itu orang-orang Khawarij, mereka perangi Ali bin Abi Thalib. Penguasa Syah di masa itu. Khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang keempat. Iya. Pemikirannya sesat. Diperangi oleh para sahabat kaum Khawarij. Tidak ada yang surut. Sebab keyakinan mereka kalau mereka mati, mati syahid. Sama seperti sebagian orang di masa ini. Iya. Juga memiliki pemahaman seperti itu. Kaum Khawarij ini diperangi, tidak mundur. Tidak ada yang rujuk. Diperangi dengan pedang. Tapi perhatikan bagaimana kekuatan ilmu. Suatu hari kaum Khawarij ini didatangi oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Kisah Ibnu Abbas mendebat kaum Khawarij itu kisahnya masyhur di dalam riwayatan buku-buku hadis. Ada di dalam Musnad Imam Ahmad dan selainnya. Ibnu Abbas mendatangi kaum Khawarij di kampungnya. Ibnu Abbas sendiri. Tidak ada pengawalnya. Tidak ada tentara bersama Ibnu Abbas. Datang Ibnu Abbas sendirian. Ibnu Abbas bertanya, ada apa dengan kalian? Kalian keluar tidak bersama manusia terbaik di tengah umat ini. Yaitu tidak bersama Ali bin Abi Thalib dan para sahabat. Ya. Maka mereka mempermasalahkan 4 perkara. 4 perkara ini mereka sebutkan semuanya. Ibnu Abbas hanya menjawab dengan menyebut 3 ayat dan 1 hadis. Rujuk di antara mereka 4.000 orang. Dalam sebagian riwayat 2.000 orang. Perhatikan kekuatan ilmu. Iya. Sebab ilmu itu bisa menundukkan hati manusia. Apa yang tidak bisa dilakukan dengan pedang dan cambuk. Maka 2 komponen di tengah manusia itu harus dihargai dan dihormati. Para ulamanya dan para pemerintahnya. Kapan ini sudah dihinakan di tengah manusia, maka itu adalah tanda kehancuran manusia. Karena itu Sa'd bin Abdullah At-Tasturi rahimahullah berkata, iya. Kata beliau, la yazalu an-nasu bi khair ما عظموا السلطان والعلماء فإنهم استخفوا بهذين فإنهم عظموا هذين أصلح الله دنياهم وأخراهم وإن استخفوا بهذين أفسدوا دنياهم وأخراهم. Kata Sa'd bin Abdullah At-Tasturi, manusia akan terus menerus berada di atas kebaikan sepanjang mereka menggabungkan 2 kelompok dari 2 kelompok di tengah mereka. Sepanjang mereka mengagungkan pemerintah dan mengagungkan ulamanya. Kalau mereka mengagungkan 2 golongan ini, maka Allah akan memperbaiki dunia dan akhirat mereka. Tapi kalau mereka meremehkan 2 golongan ini, maka mereka sendiri telah merusak dunia dan mereka sendiri telah merusak akhirat mereka. Dan ini adalah ucapan yang benar. Dan ini diucapkan oleh para ulama sebagai bentuk agama. Ya. Mereka bukan orang-orang yang bekerja di pemerintahan. Tidak juga mendapat gaji di pemerintahan. Ya. Tapi itu adalah agama yang mereka yakini. Karena itu diucapkan oleh Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik, dan seluruh para imam. Tentang wajibnya mengagungkan pemerintah, wajibnya mengagungkan para ulama. Iya. Dan ini bentuk dari akidah yang benar. Kalau akidah yang seperti ini tidak ditanamkan kepada manusia, itulah yang terjadi. Ya. Sekarang lihat apa yang menimpa di negeri-negeri kaum muslimin. Ya.
dari ketidakstabilan dalam keamanan, terjadinya kudeta, perang saudara, yang kita lihat dalam waktu dekat ini, yang baru saja berlalu di berbagai negeri, di Tunisia, di Libya, di Mesir, di Yaman, dan kita di Indonesia sudah lama merasakan pahitnya. Ini semuanya keluar dari sebuah dasar pembahasannya di pembahasan akidah. Andai kata mereka kuat akidahnya, tidak akan muncul hal itu di tengah umat. Karena itu sekali lagi menekankan masalah-masalah akidah. Ini dari tugas penting. Iya, dari tugas penting. Para ulama yang mengenal akidah yang benar di masa ini sedikit jumlahnya. Kalau mereka banyak diam, siapa yang akan menerangkannya kepada manusia? Siapa yang mendudukkan masalah tersebut di tengah manusia? Padahal itu adalah sebab kebaikan manusia. Oh enggak, kesejahteraan dan kebahagiaan mereka. Baik. Jadi, di pembahasan yang pertama, di sini Al-Humaidi rahimahullah menerangkan sunnah. Jadi ini uraian di dalam buku ini, metodologi beliau akan menguraikan apa saja yang merupakan pokok sunnah yang wajib dipegang. Yang pertama beliau sebutkan adalah ayyu'mina ar-rajulu bil qadar khairihi wa syarrihi hulwihi wa murrihi wa ya'lama anna ma asabahu lam yakun liyukhti'a wa anna ma akhta'ahu lam yakun liyusiba wa anna dhalika kullahu qada'un min Allah azza wa jalla. Kata Al-Humaidi, yang pertama dari pokok sunnah adalah seorang beriman kepada al-qadar. Beriman kepada takdir. Yang baik atau yang buruk. Yang manis atau yang pahit. Sepatutnya ia mengetahui bahwa musibah yang menimpa dirinya tidak akan meleset darinya. Dan segala yang meleset darinya tidak akan menimpanya. Semua hal itu adalah al-qada, ketentuan dari Allah Azza wa Jalla. Ini pembahasan yang pertama dari Imam Al-Humaidi rahimahullah. Beliau ingin menegaskan keyakinan seputar takdir. Keyakinan seputar takdir. Iya. Kenapa beliau tempatkan di awal pembahasan? Banyak sebab. Di antara sebabnya karena keimanan kepada takdir itu adalah salah satu rukun dari rukun iman yang 6. Ia adalah rukun yang ke-6 dari rukun iman. Iya. Dan para ulama ketika mereka menjelaskan tentang pembahasan akidah, garis besar pembahasan akidah yang dibahas oleh para ulama ada dua. Ada dua pokok garis besar pembahasan akidah di kalangan para ulama. Garis besar yang pertama adalah mereka menerangkan rukun iman yang 6. Dan apa yang tercabang darinya. Karena itu di pembahasan akidah dijelaskan tentang keimanan kepada Allah. Keimanan kepada Allah banyak cabangnya. Ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, ada tauhid asma wa sifat. Iya. Rukun iman yang kedua keimanan kepada para malaikat. Yang ketiga keimanan kepada para rasul. Yang keempat keimanan kepada kitab-kitab. Yang kelima keimanan kepada hari akhirat. Keimanan kepada hari akhirat panjang pembahasannya. Alam kubur bagian dari kehidupan akhirat. Pada mahsyar bagian dari kehidupan akhirat. Tentang timbangan, telaga, pembagian catatan-catatan amalan, jembatan di atas neraka jahanam, surga, neraka. Ini semuanya pembahasan tentang kehidupan akhirat. Demikian pula tanda-tanda hari kiamat sebelum terjadinya kiamat. Ini adalah bagian dari pembahasan keimanan kepada hari akhirat. Dan yang keenam, keimanan kepada takdir. Iya. Ini garis besar pertama dari pembahasan akidah di kalangan para ulama as-salaf. Garis besar yang kedua dari pembahasan akidah di kalangan ulama adalah mereka menguraikan pokok-pokok keyakinan yang merupakan ciri pembeda antara pengikut kebenaran dan pengikut kebatilan. Iya. Mereka uraikan pokok keyakinan yang merupakan ciri pembeda antara pengikut kebenaran dan pengikut kebatilan. Tidak bisa dipungkiri
bahwa di masa ini ada manusia-manusia yang keluar dari jalan lurus. Umat Islam tidak menempuh jalan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Saya mengambil jalan yang lain. Orang-orang yang seperti ini perlu kita ajak untuk kembali kepada jalan yang lurus. Agar supaya kembali kepada jalan yang lurus. Maka dari prinsip utama membedakan antara jalan pengikut kebenaran dan jalan pengikut kebatilan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan hal itu di dalam banyak hadisnya. Karena itu di buku-buku akidah diterangkan sejumlah masalah. Seperti sikap terhadap para sahabat. Ini ciri pembeda antara pengikut kebenaran dan pengikut kebatilan. Demikian pula sikap terhadap penguasa muslim. Ini ciri pembeda antara pengikut kebenaran dan pengikut kebatilan. Iya. Kalau misalnya saya berbicara tentang wajibnya dengar dan taat kepada pemimpin muslim dalam hal yang ma'ruf, maka mungkin saja ada yang menuduh saya sebagai orang yang ingin menjilat kepada pemerintah, ingin begini dan begitu. Dan ini dari orang-orang yang berpikiran menyimpang keluar dari jalan yang lurus. Sebab dalil-dalil kewajiban taat kepada pemerintah muslim dalam hal yang ma'ruf itu ada di dalam Al-Quran dan datang dalam hadis yang jumlahnya mutawatir. Bukan puluhan hadis yang menjelaskannya, ratusan hadis yang menerangkannya. Yaitu prinsip disepakati oleh para ulama dari dahulu hingga hari ini. Orang-orang yang sangat besar perjuangannya membela Islam. Orang-orang yang sangat zuhud di dalam kehidupan dunianya. Saya bersamaan dengan itu, mereka ucapkan hal itu. Karena itu adalah agama. Dan itu adalah poros kebaikan manusia. Taat kepada pemerintah. Iya. Demikian pula mereka uraikan pembahasan-pembahasan yang kadang berkaitan dengan fikih. Tapi tatkala pembahasan tersebut merupakan ciri pembeda antara ahlul haq dan ahlul batil, antara pengikut kebenaran dan pengikut kebatilan, maka disebutkan di dalam buku-buku akidah. Jadi ini dua garis besar isi pembahasan sunnah yang diterangkan oleh para ulama, termasuk Al-Humaydi di sini. Al-Humaydi membuka awal pembahasan beliau dengan pembahasan keimanan kepada takdir. Kenapa? Sebab awal penyimpangan di dalam masalah akidah yang terjadi di tengah umat ini, itu awalnya adalah di pembahasan takdir. Iya. Ada sebagian ulama yang berpendapat awal penyimpangan dalam masalah akidah adalah penyimpangan kaum Syiah Rafidhah. Ya. Dan kudeta kaum Khawarij terhadap Utsman. Tapi sebagiannya menyebut bahwa awalnya adalah penyimpangan seputar masalah takdir. Terjadi kejadian, dan ini dikisahkan oleh Imam Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam Sahihnya. Terjadi di kota Basrah. Di kota Basrah ada seorang yang bernama Ma'bad Al-Juhani. Dia yang berkata, menyampaikan penyimpangan seputar takdir ini. Mereka berkata bahwa al-amru unuh. Perkara itu baru terjadi. Maksudnya apa? Kalau kejadian baru terjadi, kata mereka Allah baru tahu. Sebelumnya Allah tidak tahu. Iya. Dan ini kesesatan yang sangat besar. Karena itu tatkala kesesatan ini didengar oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, Ibnu Umar langsung berkata, iya, "Idza laqita haula," apabila engkau menjumpai mereka, "Fa'akhbirhum anni bari'un minhum wa hum bura'u minni." Kabarkan kepada mereka bahwa saya Ibnu Umar berlepas diri dari mereka dan mereka tidak terhitung dari saya. Kemudian Ibnu Umar bersumpah, demi yang jiwa Ibnu Umar berada di tangannya. Andai kata mereka memiliki satu gunung emas, kemudian mereka infakkan di jalan Allah, Allah tidak akan terima dari mereka sampai mereka beriman kepada takdir. Sampai mereka beriman kepada takdir. Jadi penyimpangan yang pertama terjadi di tengah manusia. Dan penyimpangan-penyimpangan dalam masalah takdir ini terus berlanjut. Karena itu di sini Al-Humaydi menjelaskan, dari pokok sunnah adalah seorang beriman kepada al-qadar, kepada yang ditakdirkan. Khairihi wa syarrihi.
Apakah itu yang ditakdirkan yang baik atau yang buruk? Semuanya dia yakini semuanya adalah ketentuan dari sisi Allah. Hulwihi wa murrihi. Takdir yang manis maupun yang pahit. Semuanya diyakini dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'lama anna ma asabahu lam yakul liyukhti'ah. Dan hendaknya dia mengetahui kalau Allah menakdirkan ada sesuatu menimpa dia, tidak mungkin itu meleset darinya. Iya. Jadi kalau ditakdirkan menimpa dia, pasti menimpanya, tidak mungkin meleset. Demikian pula sebaliknya. Kalau Allah takdirkan sesuatu itu tidak menimpa dia, tidak mungkin sesuatu itu akan menimpanya. Iya. Semuanya adalah sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya adalah qada dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ini pokok yang pertama yang ingin ditegaskan di sini oleh penulis rahimahullah. Dalil-dalil tentang keimanan kepada takdir itu banyak di dalam Al-Quran dan banyak di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar." Sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira." Dan Allah menciptakan segala sesuatu. Kemudian Allah menakdirkannya dengan sebenar-benar penakdiran. Dan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hadis tentang datangnya Jibril mengajarkan kepada Rasulullah dan para sahabat tentang apa itu iman. Maka ketika Nabi Muhammad ditanya tentang apa itu iman, maka Rasulullah menjawab, "An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa tu'mina wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi." Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikat, kepada kitab-kitab, kepada para rasul dan kepada hari akhirat. Serta engkau beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu syai'in biqadar." Segala sesuatu yang terjadi itu semuanya dengan takdir. Semuanya terjadi dengan takdir. Iya. Dan ini ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Telah dipastikan. Iya. Karena itu keimanan kepada takdir adalah hal yang disepakati oleh para ulama. Tidak ada silam pendapat ya, di kalangan mereka tentang wajibnya beriman kepada takdir tersebut. Baik, ini waktu dari sesi yang pertama sudah habis. InsyaAllah ta'ala kita akan lanjutkan. Masih tersisa pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan takdir. Saya akan lanjutkan nanti di sesi yang kedua setelah sholat zuhur nanti. InsyaAllah ta'ala. Baik, untuk sementara saya cukupkan dulu sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.